Kita bisa sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Kami melihat sukacita yang begitu besar. Masih memuji Tuhan ya. Kita katakan malam ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, sebab Dia baik, sungguh dan amat baik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tunjukkan sukacita kita berada di rumah Tuhan, memuji memuliakan Dia. Selalu berrahmat-Mu
baik. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, kita sudah merasakan sukacita ketika kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Sukacita yang berasal dari Tuhan, bukanlah sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Sukacita di rumah Tuhan adalah anugerah dari Dia. Bapak Inang yang terkasih, anak kami nama Pusu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian penyegaran iman kita pada malam hari. Mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Barisan prosesi memasuki ruang ibadah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Masuk
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami. Saat kami berdoa, Tuhan mendengar kami. Saat kami dalam keadaan sulit, Tuhan berada di tengah-tengah kami dan menolong kami. Saat kami berdosa dan menyesalinya, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Sungguh, Engkau Tuhan yang baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan untuk usia GKPS Simalikat ke-35 tahun ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan saling mengasihi satu sama lain. Hancurkan segala prasangka dan penghalang yang mencacat kami. Kami persembahkan hidup kami bagi kemuliaan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu Tuhan, agar dunia ini tahu bukti nyata dari kasih Tuhan. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu Tuhan, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, agar kami dapat senantiasa bersyukur dan mengasihi. Ajar kami untuk selalu mau memberi, karena kami juga telah menerima banyak hal dari-Mu Tuhan. Dalam kerendahan hati, kami memohon, berkati kami, berkati gereja-Mu, agar kami dapat menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Sungguh, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Pakailah kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, mungkin pernah mendengar refren dari lagunya yang sangat populer sekali oleh Mark Whitman itu, Praise the Lord, oh my soul. Bapak Ibu sekalian, saya penasaran, ada tambahan sehingga masih sampai puluhan juta menonton itu. Nah, dia mengatakan begini, bahwa ada yang salah dalam diri kita kalau kita bangun pagi tidak menemukan satu alasan pun untuk bersyukur. Ada yang salah dalam diri kita kalau ketika bangun pagi tidak menemukan satu alasan pun untuk mengatakan bahwa Allah Bapa sungguh baik. Itu juga yang mau disampaikan lewat pesan lagu yang akan sama-sama bernyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik.
Kita bangkit berdiri dengan hanya setengah suara saja ayat yang kedua. Kita ulang kembali, Bapak bersyukur.
yang melalui Engkau kami mengenal Bapa yang di sorga. Kami mengaminkan Engkau sungguh baik. Kami mengaminkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, entah apapun yang jadi pergumulan kami. Dan kalau kami pada saat ini sedang berada di hadapan-Mu, tidak ada yang lain yang kami bisa katakan kecuali mengatakan seperti pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Masih tak berdiri, sudah sampai saudara-saudara pengakuan tentang siapakah kita di hadapan Tuhan, dan sekaligus komitmen kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu bukan dengan barang fana. Saudara-saudari, siapapun yang menuliskan lagu ini, saya percaya bahwa dia pernah punya hidup yang lama, dan kemudian menyadari bahwa Tuhan telah menebus dia, dan kemudian dia komit meninggalkan hidupnya yang lama. Ketika kita semuanya sampai pada kesadaran yang sama, saudara-saudari, maka hal yang serupa akan juga mewarnai hidup kita. Kita akan meninggalkan hidup yang lama itu, karena akhirnya kita menyadari semuanya itu sia-sia, bukan dengan para-para. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosa.
Usaha bisa dengar suara kita sendiri ya. Pelan lembut saja. Dengan suara yang lembut juga kita kembali ke bagian refrennya saja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pelan setelah itu. Ku telah mati dan tinggalkan ambil waktu sejenak untuk bersatu dan berdoa. Kalau yang menuliskan lagu ini pada akhirnya memiliki komitmen untuk meninggalkan hidupnya yang lama, mari saudara-saudara naikkan doa untuk komitmen yang serupa, agar Tuhan berikan kekuatan kepadamu dan kepada saya untuk sama seperti Dia meninggalkan hidup kita yang lama. Mari naikkan doamu sebentar. Silakan sambil musik jalan terus. Ku telah mati dan hidup. Naikkan dulu doamu, doa komitmen. Ya, silakan. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kuasa pengampunan yang membaharui kami. Karena kami tidak bisa menyangkal siapa kami di hadapan Engkau yang Allah, kami adalah Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Kami kemudian tentunya berdosa yang Tuhan telah mengampuni kami. Kami rindu seperti penulis lagu.
yang setelah sungguh-sungguh merasakan mengalami kuasa pengampunan Tuhan, dan dia komit untuk meningkatkan hidupnya yang lama, yang akhirnya dia tiba pada sebuah kesadaran baru, semuanya sia-sia, dan kemudian dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan di gereja ini yang berkati malam hari ini juga untuk Tuhan Yesus, apapun hidup kami yang lama ini, saya mau tinggalkan ketika tidak menyenangkan hati Tuhan dan meletakkan diri kami yang Tuhan sudah ada di mesbah untuk Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami bersama-sama agar hati kami menjadi ladang yang subur untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima benih-benih firman Tuhan, dan kemudian menumbuhkannya dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudari. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan kedung puji yang kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan
kami mengaminkan ya Tuhan Yesus, saatnya kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima benih-benih firman Tuhan, menumbuhkannya dan makin berbuah lebat. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya. Ketika firman Tuhan kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam kepada kita sekalian. Horas. Iya. Jadi dia agak unik tuh memang Bapak Inan pengalamanku untuk KPI malam hari ini. Masih sonai. Pertama-tama ada pertemuan dulu. Wah, ya Pak Mas Maskon dengan Pak Prohanger, lalu dengan beberapa panitia ya, beberapa waktu yang lalu, baru dapat 2 hon. Saya hadir semalam di sini untuk GR. Biasanya saya hampir tidak pernah hadir di mana-mana kalau ada GR dalam rangka KKR, KPI kan. Tapi dari malam saya hadir, mungkin kopro ya. Kan begitu ya. Saya hadir Bapak sekalian, dan saya percaya tentu ada maksud Tuhan ya. Kenapa saya hadir di waktu GR saya pikir. Dan saya merenung terus karena ini acara fundraising. Ada yang menarik Bapak sekalian. Kalaulah tadi saya WA dengan Pak Prohangernya Cikoko. Oh ternyata Bapak sekalian, saya lupa ingat pendeta saya. Ada berapa ratus sekarang jemaat di KPS. Saya lupa ingat. Walaupun jemaat saya doakan lebih 600, ya lebih 600. Satu-satunya di seluruh Indonesia kalau saya tidak salah yang Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan yang seperti kita lakukan sekarang, yaitu fundraising dalam rangka pendanaan kegiatan di jemaat adalah di KPS Cikoko. Jadi mereka setiap tahun kekurangan dana 300 juta. Dana itu kemudian dikumpulkan 1 tahun, lalu kemudian janji iman. Seperti yang akan kita lakukan malam hari ini. Acara-acara kegiatan kategorial, pesta-pesta Natal, sekolah minggu, ya pemuda, bapak, wanita, nggak ada lagi kutip melalui teken les, nggak ada lagi. Semuanya disuplai dari jemaah. Wow, satu pintu istilah Pak Prohanger, satu pintu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita melakukan paling pertama mungkin se-Sumatera. Anggota Indonesia kan masih dia, tapi se-Sumatera mungkin baru kita. Wow, saya merenung kemarin. Kenapa saya merenung? Memang ini siapa sih malingkar? Kan begitu. Kenapa nggak hang tua? Masih orang teladan. Kok semalingkar ini apa? Maksud Tuhan ini kan begitu. Apa pesan yang dia mau sampaikan kepada GKPS di seluruh Sumatera Utara? Ya kalau Cikoko oke lah kan begitu. Gudangnya apa yang disebut sana kan? Gudangnya berkat-berkat lah kan begitu. Kita mulai dari sini. Wah saya pikir luar biasa ini gaulnya dengan dia. Baik, lalu akhirnya saya tiba pada 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8, ayat yang sudah sering Bapak sekalian kita dengarkan ya. Udah bisa barangkali ya? Bisa? Ya. Oke nih. Ya. Baik, saya bacakan dari sini dulu ya dalam bahasa Indonesia. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini dari dalam dunia konteks pertanian normal ya. Menggotik toh benih yang ditabur, ditanam, totik panen kan begitu ya. Lalu kemudian ada petunjuknya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini ayat yang hampir tiap mungkin kalau nggak 2 hari seminggu dibaca pada waktu persembahan, tapi jarang dibaca ayat 8. Ayat 8 jarang dibaca. Isinya ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Pesannya adalah enggak, menurut janji firman Tuhan ini, orang yang semakin memberi akan berkekurangan. Di Soal Kerjaan 2 dia berkecukupan, bahkan berkelebihan. Amin, saudara-saudari. Pada semalam bisa pantuan ini. Malah suhur menggobat, terus langsung respon air atau kan gitu ya. Beli minuman buah vita, belinya di toko ganda. Yang memberi dengan sukacita diberkati berlipat ganda. Pak Purhangir selesai khotbah saya. Kita langsung janji iman. Kan gitu. Berdua air atau kan begitu. Tapi kita percaya Bapak sekalian, kalau saya boleh, saya ini juga. Ini biasanya saya alami kalau saya pimpin ibadah meditasi. Sementara kita ini ibadah KPI kan begitu ya. Tadi Bapak Ibu sekalian, saya di sini aja tadi, di sini saya masih berdiri, jalan masuk lagu, aku masuk Rumah Kudus. Saya bernangis di sini. Ada apa Tuhan saya pikir? Masih di sini saya berdiri tadi, saya bernangis. Lalu sampai ke depan nyanyi, oporohnya, ketua panitia bagian ibadah, Pak Pendeta Hamdo Holy dan ini, apa yang holy di acara air. Pokoknya sesudah otum ham yang ambil alih. Wah, ini nggak pernah terjadi nih. Oporohnya langsung dia ambil alih. Biasanya mau khotbah langsung naik. Ini enggak. Loh, ada apa Tuhan? Tadi semua tolak. Jangan saya dong, kan kita punya WL yang handal mungkin. Tapi ya sudahlah, pondok bulan kan nggak mungkin bertolak. Oke, saya iyakan. Kan makanya saya bolak balik ke belakang dong. Karena saya nggak tahan. Dan biasanya kalau saya menangis, bukan karena saya cengeng. Saya bukan tipe cengeng. Kadang-kadang inang gue bilang, apa gak punya perasaan nih. Tapi saya merasa sentuhan Tuhan. Saya merasa lawatan Tuhan. Pada malam hari ini kita di sini, secara khusus. Yang saya alami selalu, Anggo Ipang Indo memimpin ibadah meditasi. Saya baru pulang dari Pekanbaru, kami jalan darat. Diundang sebetulnya mau dikasih tiket pesawat, lalu berdua sama Inang, gimana? Saya sendirian atau kita sama-sama? Ya udah balik aja. Jadi bayangkan siap 17,5 jam dia setir sendiri, pergi pulang, nggak ganti, pulang-pulang langsung tepat. Biasa itu kan? Lalu mereka minta saya pimpin pembinaan, tapi di close dengan ibadah meditasi. Jadi kita pada katarsis, itu hal yang biasa. Tuhan melawat, menyentuh hati, ya udah, katarsis. Menangis, melepas beban emosional. Tapi ibadah KPI ini kan suasana ibadah yang sebetulnya menyentuh gelombangnya di alfa. Jadi musik ini, Bapak ini gelombang yang disentuh bisa ada 4. Alfa itu yang girang-girang. Kita girang-girang. Tapi begitu ada lagu masuk ruang makhluk, itu gak lagi di sini, sudah kemarin kita. Itu yang biasanya kalau kita di ibadah meditasi, kita masuk ke suasana yang di namanya itu gelombang beta dan gamma. Tapi anggota siang kebaktian tiba-tiba begitu naik mimbar pengkhotbah, kalau tertidur yang bersangkutan itu petunjuk, dia langsung masuk ke gelombang delta. Tapi jangan cari-cari orang masuk gelombang delta kalau kebaktian ya. Bisa ada bodoh, kiri kanan berjalan. Tapi tadi saya merasakan sungguh-sungguh pada kursi sekalian. Ada apa yang saya pikir? Biasanya ibadah meditasi nih. Tapi tadi kenapa? Tuhan, ini kan bukan meditasi. Walaupun holy ada suasana air sanggah kita simbolis nanti menyerahkan janji iman kita ya. Baik, kita rukun holy ini sudah orang dialamatkan. Kepada siapa dialamatkan ini? Lalu ini dialamatkan adalah kepada jemaat. Kita lihat dulu dalam 2 Korintus pasal 9, 1 dan 2. Kepada jemaat lalu teratur berbuah. Kepada jemaat nagari teladan dalam soal memberi. Pembahasan lebih ayat 1 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu,
aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Ahana binahin di jemaat On menjadi motivasi yang mendorong jemaat-jemaat sekitar juga untuk memberi. Kalau si Malika, bagus sekalian, gak diragukan lagi soal itu. Amin. Amin. Karena sudah terbukti, nanti kita lihat buktinya apa kan? Lalu kita ingatkan soal memberi yang tulus, bukan soal posisi, bukan soal jabatan, bukan soal harta, bukan. Hal ini jujur bahwa jemaat gereja dalam kita GKPS kedudukannya boleh tinggi, kekayaannya boleh selangit atau selangit-langit, tapi pemberiannya, buah-buahnya, bukan mencerminkan itu. Kita menemukan banyak yang seperti itu kecuali di GKPS Malingkar ini. Amin. Mudah-mudahan. Tapi soal soal posisi iman kita. Kan pergumulan kita Bapak Ibu sekalian adalah sedewasa apakah iman jemaat ini? Aku kan sedang studi perbandingan, walaupun belum melanjutkan studi perbandingannya, tapi sudah punya 2, katakan mungkin jadi 3 itu ya. Nah, termasuk salah satu adalah si Malingkar ini. Ada mambahin, ada faktor-faktor itu Profesor tak, Boto, ya. Apa ini faktor-faktor? Nah, menyebabkan kok si Malingkar ini pertumbuhannya melebihi gereja-gereja yang lain yang duluan ada. Ini menarik disebutnya. Baik dari segi misalnya kenyamanan beribadah, pelayanan keluar kan? Ya mungkin karena COVID kemarin saya terpaksa berhenti dulu. Ambulan kan, waduh hampir tiap tahun toh keluar dia melakukan pelayanan ke desa-desa. Jadi kuncinya rupanya adalah bahwa anggo-sangga makin dewasa doha prosayonta, maka kita akan makin berbuah. Itu gak bisa disangkal. GBKP dalam tahun depan akan mengadakan pemilihan pertua diaken. Anggo sini akan si tua itu dipilih. Beda sama kita. Kalau sudah si tua, ya gitu terus sampai meninggal dunia. Mau bagaimanapun pelayanannya, gak bakal diganti. Ya kecuali ada pelanggaran khusus kan yang berarti mereka tidak dievaluasi. Anggolang sosok dan jenges evaluasi, ya sudah pemilihan biasanya terpilih lagi. Tidak terpilih lagi. Setelah 4 kali terpilih berturut-turut 5 hari, boy masih dia menyandang gelar pertua emeritus. Pak Duduk, kita nggak dievaluasi, pendeta pun kita nggak dievaluasi, nggak ada. Siapa yang evaluasi pendeta? Sangka Allah masih disiangkan, saya usulkan itu. Siapa yang harusnya mengevaluasi pelayanan pendeta? Kalau pimpinan majelis jemaat, evaluasi oleh jemaat dong, sidang jemaat. Laporan kan ada. Kalau laporan nggak beres, seperti lagi. Tapi pendeta di banyak gereja nggak evaluasi. Kalau misalkan bahan yang kerja di perusahaan yang bete, kan nggak dievaluasi ya. Hanya itu dosen evaluasi. Oke usul kalau kuasa isiantar, tolong dong kita berani supaya apa makin meningkat kinerja pelayanan pendeta. Tapi takut, janganlah nanti pendetanya menjadi pendeta angkat telur, suka menyenangkan pimpinan majelis jemaatnya dengan biar menyuarakan kebenaran. Oh enggak, ya. GBKP itu memang dulu pakai kelas. Kelasnya ada 3, A, B, C. Jadi yang berutang misalnya masuk kelas C karena jemaahnya sedikit, angka mutasi, mungkin langsung ke A. A itu di mana? Misalnya beda. Angka GBKP ini bisa masuk kita kalau enggak B ini A. Apa hasil evaluasi majelis jemaah? Mereka masih pendeta masih C. Ya udah cari yang C. Tapi kalau naik kelas yang B, cari yang B. Jadi lah boy dari kampung langsung ke kota Jakarta nggak bisa. Kecuali dievaluasi, wah ini pendeta luar biasa. Ini sudah bisa masuk ke grade A, masuk grade A. Tapi umumnya paling 1 lompatan.
Nah, kalau di sini ya sihol Bapak ya, sihol pemilihan tahun depan. Lalu dibutuhkanlah penyegaran, pembinaan dan lain sebagainya. Aku salah satu dari Pangindu dia, itu dari Pekanbaru, dan tadi pagi juga di Pasis Pancur Batu, yang lewat kuburan itu ada gereja GKP di sebelah kanan. Dan saya memang rajin mensurvei, Hasil survei anggota dari Pekanbaru 160 sekian. Tadi di sini 200-an. Kalau ini seluruh rumpun hadir. Hasilnya apa? Masih ketat juga. Apakah iman kita sudah dewasa? Belum. Dengan indikator-indikator yang sudah dalam survei itu Bapak. Kita kalau pernah ingatkan Yesus Tuhan, saya lupa ingat. Apakah pernah misalnya saya menceritakan soal pengalaman di sabda yang saya merasa bersalah karena apa? Karena kami dikunjungi seorang tamu yang memang menurut saya Bapak bilang, jangan dong si palaron kembali. Karena apa? Jalan pun sudah susah, umur pun sudah tua, hampir 80. Tapi waktu itu yang mengundang dia ke sabda almarhum pendeta Amunti, seorang pendeta yang kita sangat-sangat hormati ya. Aku jujur mengakui dia itu guru saya juga. Guru apa? Guru spiritual. Walaupun dia juga berguru sama saya. Soal apa? Soal konseling pastoral. Luar biasa rendah hatinya beliau itu ya. Sudah sampai ke tahap dia coba melepaskan. Naik mobil ke kampus, oke. Naik angkot ke kampus, oke dia. Orang yang keberatan. Padahal dia santai saja. Hanya hak doma das bagi tahapan melepaskan beliau. Barang membontang mulai ke kampus. Ini kalau dia bawa berarti ada di sini. Dia selalu lokter terus pasangan bersama dengan istrinya, sama dengan saya dengan tinggal di rumah. Kami selalu berusaha bersama-sama. Mungkin ayo membahen yang banami dan belum menangasi Olga di Panita. Karena apa? Sering ditinggal dia tuh mereka. Sering ditinggal, jadi gak suka. Sedih juga sih. Walaupun Yare kerja di gereja dia ya, jasa yang tidak. Masih kuliah tingkat 1. Lalu Bapak dia suruh istri digambar pohon yang sehat, ya akar, batang, buahnya lebat. Lalu setelah satu lagi pohon yang busuk, akar, batang busuk, buahnya busuk. Sampai hari ini bayang kondisi 20-an tahun dan masih membekas. Ahan ini banget. Coba perhatikan dulu. Perhatikan ambilan-ambilan nasihat. Karena yang dihotbahkan adalah yang ceramahi pendeta, contoh pendeta. Perhatikan ini Pak. Apa isi khotbah kalian? Coba cek ulang. Lihat kalau yang punya khotbah tertulis. Biasanya kita selalu menekankan soal buah. Nah, kalau buah lebat, kalau akarnya itu busuk, dibilang gak mungkin lah. Apa itu buah? Anggo hadir itu sonari, itu buah. Anggo holi kita berjanji iman, itu buah. Saya kan kurang anggo audio, jemaat anggo, kan anggo jemaat kan? Simpatisan ya, simpatisan. Apa holi berjanji iman? Berapa jumlahnya? Nah, turun kok perhanger. Karena mereka jelaskan saya, ini sepanjang tahun, kan begitu. Oh ya sudah. Kalau ini lah, enggak, Bapak Ibu, ketika diundang, lalu ada acara fundraising, saya tidak memberi. Percuma pantun itu, ikan tenggiri, makin memberi, makin kita buktikan. Di akhir tahun, dengan dana yang kita butuhkan, Bapak Ibu lalu akhirnya poso, akhirnya saya tersadar. Kita kurang menekankan akar yang sehat itu, kurang menekankan hubungan rohani pribadi dengan Tuhan Yesus. Gaya manusia negara syukur-syukur pertama. Apakah kau berdoa tiap pagi, tiap malam, satu tiap pagi, tiap malam? Hasilnya di mana-mana masih serupa. Bahkan orang ada survei sebuah jemaat yang di Kota Medan, ya orang sudah tahu lah, ya sangat-sangat luar biasa dalam hal misi pelayanan. Begitu saya survei hasilnya, gak beda jauh.
Memang dong misalnya katakanlah ada 50 majelis jemaat, 10 orang sudah sangat bagus kan, tapi sisanya masih sedang atau buruk. Sehingga kalau dirata-ratakan tetap saja masih di level sedang. Lalu setelah penjelasan itu Bapak Ibu, kemudian saya tersadar memang benar apa yang dia katakan. Sejak saat itu Bapak Ibu, aku mulai Bapak Ibu fokus pada soal hidup rohani. Survei demi survei. Hari ini sudah perkumpulan gereja Penang Protestan dalam suara kehadiran 50% ke bawah. GBKP juga begitu, 40 ke bawah. Makanya gaji hamba-hamba Tuhan di gereja Penang Protestan nggak bisa naik. Di mana-mana naik, memang dari mana uangnya? Kan jemaat yang hadir persembahan. Anggota hadir stagnan, kan yang naik persembahan. Ya kecuali nanti uang nggak ada uang 2.000 ya kan begitu ya. Tinggal yang uang 5.000 dengan cerita kan begitu. Tapi begitu ya. Ada apa yang saya pikir? Jangan-jangan satu tadi, hal ini memang hidup rohani itu yang dari pergumulan belum dewasa. Kita akan mempenahin agar Yesus Tuhan. Tadi ada seorang peserta bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa ya banyak orang-orang muda ini? Lalu dia pakai istilah jajan rohani ke GBI. Ayo kan dengan pergumulan di sini ya, pergumulan kita semua. Anggota siar ke Jakarta, atau jangan ke Jakarta di sini aja kan. Sifatnya lalu lagi hadir di gerejanya, atau sebaliknya, siangnya ke sana, ke sana. Di Jakarta, Bapak Ibu, ada satu jemaat itu yang memang model kayak gaya Protestan ibadahnya. Waduh, luar biasa yang hadir. Siapa yang hadir? Kira-kira itu kan. Masih boleh terjadi saudara. Jangan-jangan niku balas kudanya memang kan ada kebutuhan rohani pemuda. Tidak ada jawab. Dan mereka lapar rohani. Mereka pergi ke sana. Lebih bagus niku ketimbang mereka narkoba atau minum-minuman atau seks bebas. Karena memang kenapa kita belum sanggup memenuhi kebutuhan rohani? Enggak tersentuh. Kan kadang-kadang heran kita. Kita berpihak dalam kolektif. Umumnya kolektif kita jarangnya yang merah kan. Ya, paling 1-2 yang biru. Kita banyakkan di bawahnya itu kan. Tapi mana yang menjelaskan? Mendorong majuan pendeta. Nyanyi lagi. Lalu jemaat datang. Kasih apa? Kasih samera. Ada menyawer 2.000? Jangan. 5.000? Jarang. 10.000? Jarang. 20.000? Satu-satu. Tapi disibahkan apa? 50.000? 100.000? Dua kali pun padat ya. Masih terjadi sekali karena ya karena memang mengalami sentuhan. Tersentuh dia makanya. Tapi kita diingatkan malam hari ini kalau kita memberi karena apa? Karena buah iman dan itu teratur. Temporer sama walaupun ada kebenarannya. Ini jemaat kalau nggak tersentuh lewat angginan, lama ada pencerahan lewat angginan, tersentuh dengan lagu pujian. Saya sebagai dosen selalu ingatkan jemaat itu kamu harus sentuh ini atau ini. Hal ini otomatis dari koholi kalau tersentuh ini sama ini menyusul. Nggak usah fokus ke situ nih. Kadang-kadang bergumul di situ. Nah, pendeta saya pernah marah sebagai orang pendeta. Gimana jemaat mau tersentuh? Saya bilang, kalau persiapanmu hari Sabtu besok sudah khotbah. Ayo kita sentuh. Nah, karena kau punya persiapan yang matang. Harusnya kita persiapan. Mas, Bapak ini emang jago-jago khotbah ini? Enggak juga. Yang hebat itu doanya. Doanya luar biasa. Persiapannya luar biasa nih. Ilmunya masih kan jauh lebih tinggi. Tapi yang bukan ilmu dia penyerahan. Dia mau baju palsu ada gereja harganya 3 triliun. Kecuali milik GBI.
yang di Sentul sana. Yang di sini Botokunya ngajar juga kalau nggak ada sekolah mereka ratusan miliar. Dengan ciri yang sama berbeda. Tingkat penyerahan dalam doa itu luar biasa. Itu masalah kita di Protestan ini. Dan kita harus berubah. Kita kalau pernah hinakan Yesus Tuhan. Ini ada seorang pendiri yang suka keluar negeri, ya. Botoku sama Lawe di sini, waduh ini sering sekali ya. Sebelum Covid itu jalan-jalan kemana-mana. Dan yang lainnya tentu melewati yang namanya duty free, kan begitu ya. Namanya adalah Cok Fere. Tapi dia mempersembahkan income-nya tiap bulan itu, kalau kita kan 10 sembah bulanan, belum termasuk kolektif dan sebagainya. Tapi beliau ini di atasnya. Dan dia mengatakan kita lebih bersukacita, lebih puas memberi waktu kita masih hidup ketimbang meninggalkan warisan di situ orang lain menikmatinya. Dan sering terjadi berkelahi alami warisan, ada yang bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Bani Lahuan 20-25 ayat negatif bahasa Hidomai dalam kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Walaupun bahan dohalak maka tahu nggak berbahagia saya menerima kalau dibandingkan dengan memberi. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kita akan langsung diingatkan oleh lagu apa? Lagu seorang bapak yang kehilangan anaknya umur 17 tahun. Hidup ini adalah kesempatan. Bisa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita sudah menjadi berkat seperti lagu yang baru dinyanyikan, amin. Tetapi kita tinggal dalam dunia Bapak yang mengatakan begini, bahwa menjadi kaya itu adalah bukan apa yang kau bagikan, tapi apa yang kau kumpulkan. Kau kumpulkan dengan cara apa? Ya terserah. Tetapi kita menyaksikan Bapak bahwa ketika mengumpulkan termasuk dengan cara yang tidak benar, akan terjadi. Kita sudah menyaksikan drama itu tiap hari di koran. Orang yang nggak tersentuh, punya kasus, masuk. Terbongkar semuanya. Bagaimana mungkin ini orang gajinya sekian, tapi dia punya sepeda harganya ratusan juta, jam tangan miliar, dari mana itu diperiksa lah. Hukum masih tidak lupa. Apakah orang-orang seperti itu akan berpanjang? Wah, ini perlu penelitian. Tetapi di sini saya mendengar Onggaku 3 Raja Fal atau apa namanya Morens ya, Morens School and Cafe milik Masjid Tua SMK sana yang di 3 Raja itu. Wah, kalau belum pernah ke sana saya bukan promosi ya, tapi jarang aku menyaksikan tempat yang seindah itu. Satu-satunya yang pernah saya lihat bandingannya adalah hanya di Prancis Timur. Waktu saya ke TC tahun 93, saya direkomendasi terhadap narkotik ke TC,
Wow, begitu saya lihat itu, wah, kok mirip sekali sih. Air kolam renangnya dari Aqua. Malam hari dingin sekali kan, di Garaja kan, dingin kok orang Sanggolok di sini. Saya masuk ke kolam renang itu hangat. Pokoknya luar biasa. Lalu kemudian, aku kan bapenan mertogok di Tuhan. Aku kan penderita diabetes. Saya penderita diabetes, lalu kemudian saya berdoa sama Tuhan. Tuhan cukup lawan untuk 70 tahun. Untuk diabetes 80 tahun. Tebat, buidah, ya, masih banyak tuh 70 tahun. Diabetes itu dia sehat-sehat. Kurang tonggo. Tuhan saya telepon izin merubah isi doa. Pulang di doa Allah umur 70, tapi max 10 jadi 80 POP. Opo meninggal dunia orang jenis Marsarani umur 80 tahun. Saya masih istri waktu itu, masih kecil pun sekolah ya, 68. Saya ada 62, berarti 6 tahun saya. Tadi Pak mau pakai dia uang si tua SNG sana ini, umurnya 80 tahun, masih sehat, masih energik. Lalu doakan berubah kan. Tuhan, masih energik Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, nak dia walaupun Tuhan dah, akan lebih siap puluh. Mawar terus. Saya tanya dia, di mana rahasia hidup sehatnya menurun? Wah, malu kita pendeta. Semenjak tahun 62, umur 27 tahun, lalu gabana puhotan menghadap Tuhan, Matius 33 tanpa baca itu. Satu sampai hari ini. Wow, bilang, saya berlari. Wah, kalau beginilah anak-anak segitu di GPS, pendeta di GPS, wow, luar biasa kita ada di sini. Mulai tahun 62, ada pengalaman yang mengerikan. Aturannya dia jadi korban. Maka waktu itu mulai bergeraklah, ya, untuk memenuhi orang-orang di kebun, dan dia menjadi target. Tapi akhirnya landau yang untuk berserah kecuali Tuhan Yesus dan saya diselamatkan. Hai makmur. Sehingga sampai hari ini luar biasa. Kedua, nah ini, mari cek kita. Audi, lama udah buat ngalang bagian. Saya tidak pernah mengambil yang bukan milik saya, yang bukan hak saya, tidak pernah kuambil. Secara psikologi Bapak dia tidak punya beban. Langsung beban. Kadang-kadang saya juga bukan sedikit. Saya pernah kasih langsung sampai Afrika, menghitung durung-durung di, begitu ada yang besar diselipkannya. Wah, saya pikir, nggak takut dia. Itu kan uang Tuhan. Uang Tuhan, panjang umur dia. Nah, tentu bagaimana tidak seperti dia yang masih sehat. Tidak bawa tujuan markom kosong. Tuhan beri sama umur panjang. Tolong jangan titik begitu ya, tapi koma. Kenapa? Nanti umur panjang sakit-sakit akan repot. Tapi Tuhan umur panjang dan sehat. Akhirnya menderita. Bahkan pelayan saya, waduh, 80, 90 panjang umur, tapi tidak bisa apa-apain lagi. Kan yang maksud anggota, Tuhan beri umur panjang dan sehat. Jadi kan bukan kelapa tua, kelapa muda, dibeli di jalan sehat. Umur boleh makin tua, penampilan tak muda dan sehat-sehat. Langsung letaknya. Sekali lagi ya, kelapa tua, kelapa muda dibeli di jalan sehat. Umur boleh tambah tua, penampilan tak muda dan sehat-sehat. Tuhan, senang ini. Jadi kita diingatkan malam hari ini, hari token hari kan kita akan mengutarakan, menyampaikan janji iman kita dalam hati kepada Tuhan. Janji iman saya bernazar, bukan sekarang ini ditulis, bukan. Kan begitu apa nih ya, ketua ya. Nanti akan dikunjungi ke jemaat. Dengan pikiran begini, ini kan jemaat, atau kegiatan jemaat ini siapa yang menanggung biaya? Ya kita jemaat. Bukan hanya orang-orang tertentu saja.
Tapi semua warga jemaat soal parbagal paretetni itu nomor 2. Tapi semua ambil bagian. Wah, ini yang bagus sekali. Lalu istilahnya mati-mati saja gitu. Belum kita wanita, saya mau mati keles. Bapak juga begitu. Ini kan. Jadi semua kira bapak, termasuk saya. Walaupun saya bukan warga cuma di sini hanya simpatisan saja ya. Prinsip yang harus kita bangun bahwa kalau saya memberi dengan iman, satu, saya percaya bahwa Allah memelihara saya. Maryam 3:10 ayat yang sering kita baca terus sekali lagi ya. Maryam 3 ayat 10 Bapak Ina, silakan buka Alkitabnya. Apa dikatakan di sana? Disebut sama, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau dicatat ya, bahwa perpuluhan itu menurut yang dimaliaki ini adalah untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi pendetanya. Bukan. Walaupun dokter gereja yang menekankan itu, ini enggak. Ini untuk kepentingan pelayanan di rumah ibadah, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jangan takut kalau Allah mau kebahagiaan berbeda. Ulang bahas pikiran siang ya, aku kan banyak uangnya. Pernah seorang pendeta WA saya, pendeta bantu saya untuk apa itu? Mau beli kendaraan apa? Untuk pelayanan. Lalu baru sih, ayo ibadah pikiranmu, kira-kira sedia pada tabunganku sendiri. Ya, tahu Pak Pendeta, lalu jadi ada 100 juta. Wow, sini. Di bank, ku fotokan sama kau sekarang itu hanya di bawah 10 juta sebenarnya. Kaget nih, masa nih, mantan egois begitu? Loh, itu kenyataannya. Tapi begitu pun Allah mau membiarkan. Karena apa ini firman Tuhan menjanjikan itu. Kalau saya beri banyak, undangan akan banyak kepada saya. Itu pengalaman selama ini. Udah kalau saya stok saya banyak, enggak. Akan datang banyak undangan jadi pembicara. Kumpul-kumpul, madong 15% biasa untuk pelunasan janji. Saya tidak ambil semuanya. Sekian persen untuk beasiswa, sekian persen untuk tim misi. 15% untuk katakanlah pelunasan janjiman. Hal yang hilang mati harus janjiman di sini. Mau berapa nanti saya takut. Karena apa? Memang sudah jalannya, sudah teratur Bapak Ibu. Dan dia terkejut. Ya, aku senang maaf saudara. Maaf. Wah berdoa. Bahat di. Lalu kemudian kita diingatkan bahwa harus mati mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan bisa memberikan lebih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jeremia 17 ayat 7, Efesus 20, Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Kalau kita lihat perjalanan di atas Samarinda, wah ini yang pertama-tama ya. Ada saksi hidup mungkin ada Situa daerah, ada di mana? Situa Sepayu. Oh ya, saksi hidup. Mulai awal ya sampai sekarang, wah angkat tangan luar biasa. Makin diberkati, Situa namanya. Baru menekan pangkai kan, kelapa tua, kelapa muda, iblis jalan sehat. Umur boleh makin tua, pelayan awet muda dan sehat-sehat. Amin. Tapi tunggu dulu. Apakah selain beliau masih ada yang hidup? Atau semua sudah di sorga? Di sorga ya, tinggal hampir nih. Saksi sejarah ya, luar biasa. Ini dan saya juga baru tahu bahwa lokasi pertama itu di sana sebenarnya. Di gereja di KPI ya, lalu kemudian pindah kemari. Ya kemudian ini kalau nggak salah masih gedungan ini ya, atau beda? Kayak dong olahan kan dong. Kalau bangun ini, dan perkembangan seterusnya sampai akhirnya. Sering Pak Nurhanger, panitia baku kita ini mau satu pintu. Dan seluruh program didanai oleh kas jemaat yang dikumpulkan lewat janji sekali setahun. Somong Cikopo. Selalu berdekatan ulang tahun, gitu ya. Ulang tahun kita kan punya juga ulang tahun. Nanti kan ulang tahun kan? Juni, cocok lah ya dalam rangka ini.
Sehingga Bapak Ibu ketika kita mulai malam hari ini, tentu ada syukur-syukur siang Pak Pendeta. Berapa informasi dari Pak Panitia ini saja. Bahwa kita berdoa Bapak Ibu untuk dana operasional dalam rangka kegiatan semua kategori landong duit pungutan kecuali kontribusi dari anggota sebanyak 450 juta. Betul ya Pak Praga? Pasti. Buat itu Bapak Ibu 205 kata. Kalau kita bikin rata-ratanya waktu pelunasan khusus ketuari dokter berapa bulan? Itu mulai Juni, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Dan saya punya waktu 7 bulan untuk melunasinya. Lalu kalau di rata-rata kan selama 7 bulan adalah kita berjanji masing-masing 2 juta, 195 dan seterusnya. Per bulan itu 314 ribu. Kalau di rata-rata, tentu kenyataannya tidak begitu ya. Dong mungkin yang di bawah, dong mungkin yang di atas. Anggau betul yang mungkin soal janjian saya, ya. Buat saya itu kalau kecil, saya harus naikkan dia. Soal bagaimana kita membayar dari usaha Tuhan. Amin. Ya, ulang boleh, aku janjian saya bukan anggota cuma sini saya. Aku pada bulan bukan. Ulang boleh maksud itu janjian saya lebih besar dari janji manusia. Amin. Amin. Gak usah kusebut. Ikan teri, ikan tenggiri, makin memberi, makin diberkati. Amin. Ya ulang betul boleh justru janjian saya yang sifatnya lebih besar daripada jemaat di sini. Tidak boleh gitu loh. Harusnya jemaat di sini yang memiliki, tapi Allah yang merasa memiliki juga. Makanya aku janjian. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu, saya kaget saya. Kenapa saya kaget? Anggoholi janji iman kita kan berjanji sama Tuhan, bukan sama Perhanger, bukan sama PNJ, bukan sama Tuhan. Kita berjanji iman bernasar kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali tidak dilunasi. Saya kan seorang konselor. 3 yang saya layani. Setelah saya periksa checklist apa sih faktor penyebabnya, ternyata semuanya beres kecuali satu. Apa itu? Nazar. Nazar ini. Kalau saya masuk jadi PNS, maka gajiku yang pertama aku persembahkan untuk Tuhan dalam gereja. Pertanyaan itu, sudah kau bayar? Belum. Dia datang dengan keluhan, aku tak bisa tidur pendeta berbulan-bulan. Oh ya sudah. Kalau sudah ke psikiater, sudah dikasih apa obat tidur, iya. Terus bisa tidur 1-2 hari, setelah itu nggak bisa lagi. Obat makan terus. Oh ya sudah. Periksa. Kamu sembuh. Mau pendeta? Banyak masalah. Halanya kalau nasab nggak dibayar, kalau khotbah 5 tahun, apakah aku perlu merusak pekerjaan tangan, merusak hidup? Bayar. Udah pendeta? Udah sekali, jadi udah sini. Betul, buktikan. Begitu pulang dia. Pak Pendeta, aku itu mau cicil mazhabku. Ya saya penting hatimu kau bayarin, dia bilang. Akhirnya pakai 3 hari setelah dia WA saya. Pak Pendeta, doma buya omodo tanpa apa-apa lagi. Doma jauh nasar sudah. Kau cicil kan enggak Pendeta, usahakan lunas. Sedih. Dapat informasi. Kan kita baru fundraising saya KPS cukup kan? Hasilnya berapa? 4 miliar. Ternyata 500 juta Bapak Ibu. Janjian mereka itu enggak dibayar. Wah, ini saya sedang melakukan pengumpulan data. Esther Damamik pernah sharing kepada saya. Kalau sebuah pesta gereja, ya maju ke depan, Pak Jakarta, Bapak Ibu, lalu ngomong, ini janjian saya. Cincin pun tidak. Dia datang menjumpai mereka. Kebetulan siang berlaku di sini. Dua orang. Kondisinya dalam posisi sudah stroke. Jangan-jangan mana? Kenapa? Bertahun-tahun dicicil pun tidak, apalagi dilunasi. Jadi ulang janjian merasa terpaksa, jangan. Tapi kalau sudah janjian mengatakan itu, jangan pula tak dicicil. Ulang lunasi. Nanti akan terbukti Bapak Ibu. Ada satu orang Muhammad dulu di sini. Walaupun tidak menyangkut nasar soal kata-kata persembahan, tapi kebiasaan. Dia guru,
Tapi dong dua kebiasaan buruk nih. Pertama main judi. Guru perempuan, maaf ya, suka main judi. Guru tak tersinggung, pantun ya. Jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati jangan ada preman. Kalau saya yang menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Dia doa, karena apa? Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, hamil keempat. Tuhan, Engkau dalahi nyembahku, saya nasar, ku tinggalkan kebiasaan main judi, dan kemudian dia masuk dulu. Waktu ngajar masuk dulu. Banyak orang saya masuk dulu, misalnya kan? Oh, ada juga ya. Sambil lewat-lewat dulu ya. Kan terganggu anak-anak. Dia nasar, Tuhan ku tinggalkan. Tubuh menyombah papa. Dia ingat nasarnya. Dia bayar 50%. Dia tinggalkan kebiasaan main judi, berpikir di garas jalan terus. Lalu gak lama setelah itu, Bapak Inang dia merasa perutnya sakit. Kenapa? Kok agak keras itu? Lalu pergi ke dokter spesialis kandungan, periksa. Kanker. Hah? Kanker? Gak percaya. Ini dokter kedua, kanker. Yang ketiga, kanker kamu. Terakhir ke Penang. Harap teman dokter Indonesia. Minum 8 Penang. Sampai di Penang periksa. Waduh, tolong tekan. Apa ini? Operasi. Saya nggak bawa uang. Jadi kamu dioperasi. Uang bisa belakangan. Kalau bisa kontak keluarga. Saya nggak mau. Oke, bagus. Tekan. Anggo mati pesawat, langdong hubungan kemahanan. Langdong resiko lebih hanan. Maksudnya apa ini? Udah parah kali. Begitu, kontak keluarga. Oke, operasi segera. Operasi. Logika kan malu banget. Secara medis sembuh dia, tapi dia punya toko kelontong. Otong goni yang godong harap berjualan per 3-3. Laris manis Tanjung Kimpul, jualan habis uang terkumpul. Amin. Karena itu, roh pembeli dia kan berontok sekarang. Dia mana disimpan aku bayani. Setiap datang pembeli dia berontok. Secara medis sembuh dia, secara psikis sakit. Panditanya tinggi ayah, pendeta di BKP yang ada di sini di Banjur Batu. Enak, murid saya S2. Adiknya ketua moderator di BKP sekarang. Bawa ke kampus. Baik sama ini. Ini aman semua. Kecuali itu. Apa itu? Nasar. Nasar. Pak Pendeta, aku mau tinggalkan 2 kebiasaan. Apa itu? Berjudi sama syuting. Apa yang harus tinggalkan? Main judi. Satu lagi, maksudnya belum tinggalkan. Saya bukan mau katakan salah maksudnya, bukan. Walaupun maksudnya itu juga sambil merokok atau terikat pada nikotin. Tapi kalau yang katakan itu, laksanakan saja. Nah, Pandita, silakan buktikan itu. Begitu dia tinggalkan itu, sembuh. Langsung biarin berjuang, langsung gangguan psikis. 2 kesaksian ini mau mengingatkan kita, kalau nanti kita janjikan, yakinlah, ya Tuhan akan makin berkati. Suhuni itu jangan tidak disuhuni. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa Bapak Inang melakukan wawancara kepada jemaat-jemaatnya. Lihat aku hidup bernasab, janji iman tidak kita bayar. Siapa yang berbohong itu? Kan Tuhan. Waduh, nekat banget bohong Tuhan. Masa Tuhan diam sih? Nanti kita berdoa. Kalau Tuhan bilang apa? Kau ini berdoa, kau mengeluh doamu gak aku dengar. Ya enggak lah. Karena apa? Ada penghambatnya. Apa penghambatnya? Lagi suruh janji iman. Kan banyak jemaat mengeluh. Kenapa ya Tuhan tak jawab? Pasti ada faktor penghambatnya. Jangan sampai kalau janji iman nanti, Bapak Inang, lah disuruh gitu. Saya senyum-senyum karena ada pantun yang menyangkut itu. Ikan teri, ikan rebus tetap membeli walaupun kita lagi urus. Kita akan memperkenalkan Yesus Tuhan. Yang terakhir ya, supaya kita masuk ke pengungkapan janji iman. Pantun yang tadi, beli minuman buat kita, beli yang toko ganda, yang membeli dengan sukacita diberkati berlipat ganda. Tapi ulang sama ini Gus Dur dah. Orang Indonesia lain yang dikatakan, lain yang diputuskan, lain pula yang dikerjakan. Jauh lain itu kembali jemaat kita di sini. Amin. Kita bangkit berdiri.
Kita akan menaikkan gedung pujian sebelum nanti kita Bapak Inan mengucapkan janji iman kita ya. Menurut kita kasih dari surga. Kita percaya ketika kasih Tuhan mengalir dalam hati kita, dengan damai nanti kita akan mengungkapkan janji iman kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mencukupkan, bahkan bisa membuat kita berkelebihan. Kasih dari surga. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengalami kerinduan Tuhan, sungguh mengalir kasih dari tempat ini, mengalir ke dalam hati kami, dan membawa damai dalam hati kami. Saat sebentar lagi kami akan Tuhan Yesus menyampaikan janji iman kami. Panitia akan mengunjungi jemaat Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, kami mau mengucapkannya kepadamu secara langsung. Kami mau juga menyerahkannya kepada Tuhan secara langsung secara simbolis. Dan dirinya panitia akan mengunjungi jemaat rumah ke rumah. Sehingga dengan demikian nantinya Tuhan pakai GKPS Simalingkar di Sumatera Utara menjadi penggerak Tuhan Yesus, bahwa untuk kegiatan jemaat tidak perlu lagi ada upaya-upaya penggalangan dana yang Tuhan Yesus hanya orang-orang tertentu saja
yang mendukungnya. Ini menjadi tanggung jawab kami semua. Walaupun mungkin nanti besar kecilnya akan berbeda. Dan biarlah kami sebentar berdoa untuk jumlah yang akan kami sampaikan nanti ketika Tuhan Yesus panitia mengunjungi rumah. Kebutuhan kami 450 juta. Tuhan Yesus, iman yang besar, Tuhan Yesus telah jawaban. Ketika iman makin besar, yang dikumpulkan juga besar, nggak ada persoalan bagi kita. Dan kalau sebentar kami akan masing-masing berdoa untuk menyebutkan kepada Tuhan jumlah, kami rindu itu kami lakukan karena merasakan aliran kuasa dari surga. Mari waktu sekalian ambil waktu dengan berdoa, yang mengucapkan janji imanmu kepada Tuhan, sedia mahuli ya yang nanti dilunasi sepanjang sampai bulan Desember. Di atas mereka bagi pengumpulan persembahan sambil menuding tujuan ada hubungan Tuhan atau kita dalam tempat. Tuhan
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Kita sambut dengan pujian Yesus menginginkan daku bersinar bagi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.